Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di On The Clock Podcast Mafur. Sebuah pepatah mengatakan, hal yang kukhawatirkan memang terjadi. Perkenalan kami begitu singkat namun begitu mudah melekat. Dan kenalan itu begitu mudah muncul sewaktu-waktu. Seperti pagi hari ini misalnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya seorang siswa dari SMA Al-Furqan. Nah, saya di sini tidak sendiri. Saya sedang kedatangan seorang narasumber. Beliau seorang lulusan dari Kairo, lebih tepatnya di Mesir. Nah, sekarang beliau sedang mengajar di SMA Al-Furqan. Lebih tepatnya mengajar bahasa Arab dan juga ilmu alat. Siapakah beliau? Marilah kita sambut. Beliau adalah Ustadz Khalil Misbah LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Nah, di sini berhubung kita kedatangan tamu dari luar negeri, kita akan berbincang-bincang tentang indahnya merantau dalam mencari ilmu. Emang dengar-dengar beliau ini adalah lulusan dari Kairo. Nah, bagaimana sih Ustadz perjalanan Bapak dari kecil sampai kok bisa sampai di sana? Nah, apakah itu keinginan Bapak sendiri atau keinginan atau dari faktor yang lain? Terima kasih. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Khalil Misbah LC. Memang saya tidak terpikirkan ketika masa kecil ya untuk pergi merantau ke Mesir. Pertama-tama memang sekolah saya itu di kampung terus. Mulai SD saya di kampung, MTS Al-Fatah namanya, di samping desa, Tambak Roto namanya. Kemudian baru merantau ketika aliyah. Saya merantau di Surakarta, ya, merantau di Solo. Setelah itu baru saya dari Solo itulah saya ketemu guru-guru yang alumni Timur Tengah, baik dari Madinah maupun dari Kairo, sehingga saya juga ingin untuk meniru mereka, pergi ke belajar, melanjutkan pelajaran ke Mesir terutama. Ya, terima kasih. Oh, jadi keinginan Bapak dulu itu karena itu ya Pak? Apa ada seorang guru dari luar sehingga Bapak berkeinginan untuk belajar ke luar negeri gitu ya Pak? Iya. Jadi diceritakan tentang Mesir, tentang Madinah, tentang ya kalau guru Mesir menceritakan tentang Mesir namanya Ustadz Rosidi yang termasuk yang membawa saya juga untuk Mesir. Dari situ saya tertarik untuk pergi ke sana. Yang kalau dulu itu enggak terlalu sulit untuk pergi ke Mesir, tidak seperti sekarang ini. Tapi dulu itu Bapak ada temannya atau enggak? Atau Iya, sendiri? kakak kelas kita ada pengiriman pertama itu cuma 1 orang dari sekolah kami, kemudian yang kedua 11 orang. Ya, kemudian kami yang ketiga angkatan kami cuma 3 orang lagi. Ya, jadi memang ada kakak kelas yang sudah di sana sehingga bisa kami ikut di sana sudah ada yang jemput, sudah ada tempat sehingga tidak kesusahan untuk di sana. Oh, jadi tentunya lebih mudah Pak. Soalnya ada kakak kelas, ada teman yang banyak juga di sana. Nah, emang apa aja sih Pak syarat wajib untuk masuk ke Universitas Kairo itu? Untuk masuk ke sana itu ijazahnya itu harus muadalah. Muadalah itu disesuaikan. Jadi sekolahan seperti MA, semua aliyah negeri, ijazahnya aliyah negeri, di sana itu bisa langsung masuk kuliah. Akan tetapi untuk saat ini itu semua yang mau masuk kuliah di Al-Azhar diwajibkan untuk namanya tamhid bahasa dulu atau persiapan bahasa. Oh, jadi harus bisa bahasa gitu. Arab. 1 tahun bahasa, nanti dia daftar 1 tahun ini untuk kalau lulus bisa langsung melanjutkan di kuliahnya. Oh, berarti itu harus pelatihan terlebih dahulu. Di sana ada ada lembaga untuk masuk untuk masuk kuliah harus lewat ini dulu,
apa namanya bahasa tamhid bahasa. Nah, Bapak sampai bisa ke sana nih, siapa sih yang paling berperan sehingga Bapak bisa sampai ke sana? Ya, yang paling banyak berperan idenya, terus motivasinya dari guru saya tadi. Ya, dari guru yang alumni sana. Kemudian alhamdulillah orang tua juga mendukung sehingga kami apa namanya support lah untuk dari ibu, ayah untuk ayo ke sana saja mencari ilmu itu nggak ada batasnya. Gitu. Sampai ada pepatah apa carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya Pak. Iya. Nah, apa saja sih pengalaman Bapak saat di sana? Apakah saat menuntut ilmu di sana itu sama seperti di Indonesia? Oh, berbeda ya. Terutama kalau di sana tidak ada dosanya yang berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Jawa, nggak ada. Ya. Di sana untuk mempelajari bahasa Arab, menurut saya itu ke namanya ke Mesir atau ke negaranya langsung itu lebih cepat. Jadi di sana itu anak-anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ya karena memang bahasa mereka. Jadi kita itu dengerin khutbah, dengerin apa namanya dengerin berita di TV, di radio, semuanya bahasa Arab. Tulisannya bahasa Arab semua, kanan kiri sehingga membuat kita untuk menghafalkan kosakata itu cepat sekali. Sebagai contoh, saya dulu sebelum ke sana itu menghafalkan nama-nama hewan susah. Nama-nama hewan asad singa, namir harimau itu susah. Tetapi ketika di sana saya itu diajak berkunjung ke kebun binatang. Setelah dari kebun binatang, semua nama binatang yang ada di kebun binatang hafal saya. Ya itu menunjukkan kita belajar di sana itu lebih mudahnya itu. Ya. Kemudian didukung kakak kelas yang mengajari saya terutama untuk tiap hari beli koran. Kita beli koran tiap hari dan mempelajari kosakata yang ada di koran itu. Ya, gitu. Emang Bapak dulu belajar ke sana itu menghafalnya berapa lama, Pak? Menghafal apa ini? Untuk bisa bahasa di sana? Ya, bahasa itu kan nggak ada batasnya. Dan Pak Holil, saya sendiri itu pernah supaya mudah untuk. Jadi bahasa itu ada dua, bahasa amiyah, bahasa pasaran, dan bahasa fusha. Fusha itu yang di TV, di kuliah namanya fusha. Kalau bahasa pasaran sana sulit sekali. Jadi untuk bisa komunikasi, Pak Holil itu ke pasar, biar diajak bicara orang sana. Dan kalau nggak paham, yuk diam saja dulu, iya. Sampai nggak paham juga. Pertama itu kan diajak ngomong. Di pasar diajak ngomong, di masjid diajak ngomong, nggak paham, nanti lama-lama juga ngerti juga. Oh, gitu. Berarti kalau nggak paham, itu bahasa bisa isyarat. Jawab naam, iya, bahasa gitulah. Iya, pokoknya yang gitu. Ya. Nah, Ustadz tadi saya dengar kan saat di sana Ustadz pernah nih diajak ke kebun binatang. Saat Ustadz di sana masih belum semua menghafal bahasa sana nih. Nah, setelah ke kebun binatang, Bapak kan banyak yang hafal gitu. Nah, jadi begitu penting ya Pak, saling berkomunikasi dengan orang itu sehingga kita lebih mudah untuk menghafal kosakata di sana. Ya iya, jadi bahasa itu kan kitabah, tulis menulis, qiraah membaca, sima'ah mendengar. Ya itu semua bisa kita dapat dengan berinteraksi dengan orang lain. Ya, dengan kita datang ke situ, saya hafalnya itu bukan dari omongan, tetapi setiap sana binatang itu ada tulisannya. Al-Dhibul Afriki itu berarti serigala Afrika. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Gitu. Setiap binatang itu di sana ada tulisannya. Misalnya di situ An-Namir Afriki berarti harimau Afrika. Halo. Kirdu Al-Hindi berarti monyet India kayak gitu. Ya, ada semuanya. Ad-Dubur Rusi berarti beruang Rusia. Ad-Dubun itu Rusia beruang. Ad-Dubur Rusi beruang Rusia. Ada tulisannya semua. Itu ada saljunya misalnya. Tapi di sana itu Pak? Ada banyak nggak sih
seorang pelajar yang datang sana untuk mencari ilmu? Oh, kalau pelajar banyak sekali dari berbagai negara dan bahkan Al-Azhar sendiri memberikan beasiswa ya untuk mahasiswa-mahasiswa asing di sana. Jadi dari berbagai negara itu banyak. Indonesia saja yang pada masa itu Pak Khalil ya pulang 2013 itu di sana ada 5.000. Di 5.000 mahasiswa banyak, kita di sana. Malaysia lebih banyak lagi 7.000. Yang seharusnya penduduknya lebih sedikit ya di sana. Dan di sana ada asrama-asrama juga kita untuk mahasiswa. Memang paling banyak itu dari mana, Pak? Yang paling banyak itu Pak Khalil kurang tahu persis ya. Cuma memang Malaysia juga banyak, paling banyak mungkin Malaysia. Iya. Susahnya di sana itu apa aja sih, Pak, ketika Ustadz pertama kali ke Mesir saat belajar? Oh, kalau susahnya memang pertama ya kendala bahasa itu. Makanya banyak sekali tolabah atau siswa atau mahasiswa yang rosib atau tidak naik karena kendala bahasa. Kita itu disamakan kelasnya dengan orang Mesir dan orang-orang Arab yang mereka sudah hafal Quran, bahasa mereka sendiri sudah hafal dan mempelajari kitab-kitab besar. Kita disamakan, dianggap Al-Azhar, kita itu podo. Kita itu selevel dengan mereka. Mereka melihatnya Gus Dur mungkin, melihatnya Mustafa Bisri yang sudah paham sekali kitab-kitab itu. Untuk itulah yang lebih yang naik dengan yang tidak naik lebih banyak yang tidak naik. Orang kita itu yang tidak naik itu lebih banyak karena apa? Kendala bahasa itu. Ya. Oh, berarti setiap siswa di sana disamakan, Pak? Disamakan, ujiannya sama. Kecuali mungkin dalam ujian Quran, orang Arab hafalannya yang wajib dihafalkan lebih banyak. Pada masa itu masanya Pak Khalil yang wajib dihafalkan untuk orang Arab itu 7,5 juz setiap tahun. Kalau kita wafidin orang-orang non Arab itu cuma 2 juz yang wajib dihafal tiap tahun. Jadi nanti kelas 2 tahun kedua 4 juz, tahun ketiga 6 juz, tahun ke-8 sebelum lulus harus hafal 8 juz mulai surat Al-Baqarah sampai 8 juz itu. Walah, gitu. Berarti kalau ada pendatang itu setiap tahun harus ada setor 2 juz gitu ya, Pak. Harus hafal gitu. Iya, ujiannya Quran, contoh ya ujian Quran itu ada Syafawi sama Tahriri. Syafawi itu tes lisan. Jadi setiap mahasiswa nanti dites gurunya. Ayo istamir min qaulihi ta'ala, teruskan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Teruskan begitu dan banyak. Nanti ada imtihan tahriri yaitu tulisan. Kayak ujian di sini juga. Jadi khusus Al-Qur'an itu nanti ada ujian. Terus itu, Pak. Iya. Nah, di saat Bapak belajar di sana nih pasti ada minusnya, Pak. Nah, emang apa saja sih enaknya di sana? Enaknya alhamdulillah di sana itu Mesir termasuk gudangnya ilmu. Jadi di sana maktabah semua itu lengkap ya. Kita mau mencari ilmu itu lebih mudah semua. Kemudian biaya hidup juga murah. Biaya hidup di sana itu juga murah, apalagi makanan pokok di sana itu disubsidi. Kemudian banyaknya beasiswa. Ya di sana itu bisa beasiswa Al-Azhar. Terus di sana juga sebagian masjid-masjid juga memberikan musaadah atau bantuan kepada mahasiswa yang datang di sana. Gitu. Itu enaknya dan saya kira iklimnya untuk belajar kondusif sekali. Gitu. Nah, tadi Bapak saya dengarkan tadi Bapak menyinggung siapa tokoh gitu, siapa Gus Dur. Nah, Gus Dur sama Kiai Bisri, emang apa sih keistimewaan beliau-beliau sampai diistimewakan oleh orang sana? Ya tidak diistimewakan sih. Jadi orang mereka contoh Gus Dur terkenal kan sudah jadi presiden, baru mereka tahu sekali dengan di sana. Jadi mereka kayak Mustafa Bisri itu kan
ke Al-Azhar itu mereka sudah punya ilmu alat yang hebat lah, ilmu alat yang bagus, sehingga bagi Gus Dur sama Mustafa Bisri belajar di Al-Azhar hanya meneruskan saja gampang. Cuma yang bagi orang-orang yang tidak sekelas itu, maka ya susah untuk mengikuti itu, apalagi kitabnya besar-besar. Saya ambil contoh ya, kitabnya Nailul Autor itu besar, kitab hadis yang besar. Subulus Salam, sarahnya Bulughul Maram namanya Subulus Salam. Ya itu kita nanti pertanyaannya cuma 3 saja dari 2 kitab besar itu, pertanyaan 3 saja yang ada di dalam. Tiga soal dari 2 kitab besar itu contohnya. Nah, setahu saya nih, setiap pelajar yang kuliah di sana nih kan kalau lulus pasti sukses, Pak. Nah, pesan Bapak kepada anak-anak semua nih, khususnya saya sebagai pelajar nih, pesan Bapak atau motivasi yang Bapak dapat sampai sekarang nih, apa sih yang bisa memotivasi anak-anak biar kedepannya lebih maju, lebih giat belajar gitu. Ya, ini yang penting perlu saya sampaikan. Sebenarnya untuk sukses tidak harus merantau juga, tetapi perantau itu kata Imam Syafi'i, fafil asfari khamsa fawaidu, di dalam kita merantau itu ada 5 faedah. Yang pertama, tafarruju hamin, iso ngilangi susah. Dengan merantau, dengan bepergian itu kita bisa menghilangkan susah. Terus waktisabu ma'isyatin, bisa mendapatkan ma'isyah, rizki yang halal. Ya. Wa adabin, adab, wa ilmin, dan ilmu. Jadi dengan merantau itu kita bisa tahu orang-orang, tahu kebudayaannya, dapat ilmu, adab, tata krama. Yang tata krama yang berbeda. Orang Indonesia sama orang Arab itu tata kramanya berbeda. Contoh, orang Arab memegang kepala itu bukan aib, bukan hina. Tetapi kalau di Jawa memegang kepala bisa kita dipukuli ya, contoh-contoh itu. Ini ya, ada bisa mengejek gitu. Terus wasuhbati majidin, dengan bepergian kita bisa berkawan dengan orang-orang yang hebat. Kita bisa ulama-ulama Mesir, bisa bertemu dengan itu. Bagaimana kita mendapatkan itu? Yaitu dengan merantau. Begitu juga saya pesannya dari yang anak-anak yang di sini belajar, marilah kita itu merantau, terutama mondok ya, mondok dulu yang semangat. Habis ini jangan sampai di rumah saja kalau perlu. Belajarlah, ikutlah sambunglah kuliah, sambunglah mencari ilmu, karena tidak ada kata pensiun dalam menuntut ilmu. Saya ambil contoh, Pak, bagaimana adik-adikku semuanya ya, saya ambil contoh orang-orang terdahulu, bagaimana mereka merantau untuk mencari ilmu. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini seorang sahabat berjalan menaiki unta dari Madinah menuju Syam. Perjalanan 1 bulan. Berjalan 1 bulan untuk menemui Abdillah bin Unais, seorang sahabat juga. Jadi Jabir bin Abdillah pergi ke Abdillah bin Unais yang ada di Syam 1 bulan lamanya, hanya untuk apa? Mencari 1 hadis. Ya. Hanya untuk mencari apa? 1 hadis. Coba kita lihat lagi Imam Syafi'i yang rela bepergian dari Gaza di Palestina menuju Madinah. Ya. Kita lihat lagi Imam Bukhari. Imam Bukhari 16 tahun berkelana ke Khurasan, ke Baghdad, ke Basrah, sampai ke Syam dan Mesir. 16 tahun untuk apa? Mencari hadis. Pesan saya, ini yang terakhir ya, pesan saya untuk untuk adik-adikku, ingat, semua kesuksesan besar ya itu pasti di belakangnya ada perjuangan besar. Dan semua perjuangan besar itu pasti perlu pengorbanan yang banyak. Tak ulangi mana ya. Nah, pengen sukses yang besar itu butuh perjuangan, pasti di balik kesuksesan besar pasti ada perjuangan yang besar. Dan setiap perjuangan yang besar pasti memerlukan pengorbanan yang besar, baik pengorbanan harta ya kan, butuh duit,
butuh tangisan orang tua, doa orang tua, susahnya mandi antri. Di sini nggak ada apa-apanya. Antrian mandi, antrian nggak ada apa-apanya dengan Imam Bukhari yang 16 tahun berkelana. Dengan Jabir bin Abdullah tadi yang 1 bulan berkelana 1 hadis. Ya sampai di sini kita sudah disediakan dengan baik. Ya, begitu Mas. Ya. Nah, Pak, sebelum saya tutup nih, saya mau ada pertanyaan terakhir. Siapa sih aulia dari Hadratul Maut yang Bapak idolakan saat di sana? Kalau ulama dengan aulia, ulama yang yang saya idolakan ya tadi, saya lebih suka namanya Imam Syafi'i. Bagaimana beliau dari Gaza ingin bertemu namanya Imam Malik bin Anas, yang sekarang punya mazhab Maliki, yang terkenal dari Maliki di Madinah. Dari Gaza pergi ke Madinah untuk mencari ilmu. Kemudian tadi juga Imam Bukhari tadi yang saya sampaikan juga, begitu juga Imam siapa tadi, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain, terutama juga seorang sahabat tadi Jabir bin Abdullah yang sering saya idolakan, pergi ke Syam untuk 1 hadis tentang kisos. Ketika sampai ke mana, ke Syam, bertemu dengan Abdullah, ketuk pintu di Jabir. Wahai ketuk pintu, siapakah itu? Jabir. Jabir siapa? Jabir bin Abdullah. Iya, saya Jabir bin Abdullah. Saya datang ke sini, ke Abdullah bin Unais itu, karena saya mendengar ada 1 hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Saya takut saya mati atau engkau mati, dan hadis itu belum diketahui orang lain tentang bab kisos. Nah, ini perjuangan mereka di dalam mencari ilmu. Kita tidak ada apa-apanya, Mas. Kita tidak ada apa-apanya, baru di sini. Apalagi saya di Mesir, nggak ada apa-apanya juga. Ya. Yang penting adik-adikku, sisa waktu umur kita ini kita isi dengan mencari ilmu sebaik-baiknya. Kata orang Arab, al-ilmu la yunalu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak bisa diambil dengan badan yang leha-leha, santai-santai, rebahan terus, nyekel HP, rebahan terus. Ya gitu. Oh, terima kasih untuk Ustadz Khalil. Iya. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa untuk kita mencari ilmu itu kita tidak ada batasnya. Baik waktu, tempat maupun jarak. Nah, di dalam meraih kesuksesan itu juga membutuhkan perjuangan yang besar. Namun di dalam perjuangan yang besar itu pun juga ada pengorbanan yang lebih besar lagi. Nah, tentunya kita harus semangat untuk mengejar cita-cita untuk masa depan. Mungkin cuma itu yang bisa kami diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.